Eh ya, shalom semua. eh kita hari ini masih masuk di tema yang sama ya, panggilan hidup. Udah 2 bulan kita ngomongin itu. Seru banget. Kemarin-kemarin juga banyak dapat insight baru ya. Mungkin aku paling berkesan minggu lalu sih ya sebenarnya ya. Tapi hari ini aku juga yakin berkesan banget. Ini pribadi yang berjasa banget di hidup aku selama setahun ini, dan pasti akan tahun-tahun selanjutnya gue pasti masih akan berjasa ya. Nah, itu termasuk orang yang ngubah hidup aku juga ya. Jadi ini terjamin lah kualitas ya, bukan bukan apa bukan pengkhotbah abal-abal gitu ya. Tapi ini benar-benar terjamin kualitasnya. Saya bisa pastiin dan saya jamin dengan kalimat saya sendiri, karena saya udah kenal orangnya juga. Ini hari ini kita akan ngomongin terakhir kali ya, minggu ini minggu terakhir kita ngomongin panggilan hidup, setidaknya untuk dalam waktu dekat mungkin. Nah, jadi ini minggu terakhir, jadi teman-teman tolong perhatiin baik-baik. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya nggak datang, nggak tahu hari ini sepi banget ya kayaknya. Nah itu nanti mestinya bisa suruh nonton ulang ya nanti ya. Nah sebelum kita dengarkan dari Pastor Ferry, nah kita ada sambutan dulu buat Kak Ferry nih. Bentar ya kok ya. Mana tuh? Ya, ini dia. Selamat datang Pastor, terima kasih sudah mau datang melayani kami. Komunitas sahabat Yesus siap mendengarkan firman Tuhan. Welcome Pastor Ferry. Thank you. Welcome Pastor Ferry. Welcome, Pastor Silahkan kok. Thank you banget buat sambutannya yang sangat-sangat luar biasa. Shalom semuanya, selamat malam. KSY, Komunitas Sahabat Yesus. Saya yakin di dalamnya isinya bukan cuma orang Kristen, tapi betul-betul sahabatnya Yesus, ya nggak sih? Orang-orang yang betul-betul bangun hubungan sama Tuhan setiap hari, rindu untuk semakin cinta Tuhan lebih lagi, dan excited banget karena malam hari ini teman-teman masih membahas satu tema yang juga jadi tema favorit saya, yaitu tentang panggilan hidup. Seperti yang tadi Andreas sudah pernah ini beberapa kali ada melayani di KSY, dan hopefully apa yang saya bagikan malam hari ini bisa melengkapi apa yang teman-teman sudah pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Ada Pastor Benny Fatina Sarani, sahabat saya, ada Ko Edi Chang dari Malaysia, ada Pastor Julius, yaitu sejauh yang saya lihat di Instagramnya KSY, dan saya percaya udah banyak hal-hal dahsyat yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan sebelumnya, dan hopefully apa yang saya bagikan melengkapi gitu ya, apa yang mungkin hopefully belum kebahas begitu ya, jadi komplit apa yang Tuhan mau nyatakan buat teman-teman semua. Anyway teman-teman, bicara soal calling, panggilan hidup, pertama kali saya berjumpa dengan istilah tersebut, pertama kali saya mengalami gitu ya, apa yang namanya mengerti dan mulai menangkap, mulai berkenalan dengan panggilan Tuhan, itu kira-kira 22 tahun lalu lah gitu. Sekitar tahun 1998, waktu saya masih SMA. Saya bertobat, saya lahir baru, saya mulai menginjil di sekolah saya mulai dimuridkan gitu ya, tertanam dalam komunitas. Disitulah saya dengar suara Tuhan, dimentor, dan mentor-mentor saya mulai membantu saya untuk menemukan panggilan Tuhan, dan dijalani sepanjang 20 tahun lebih lah gitu ya, tentang calling atau panggilan hidup. Mudah nggak? Nggak mudah gitu. Menemukannya nggak mudah, menjalaninya juga nggak mudah. Apalagi membantu orang lain untuk juga bisa menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Kenapa nggak mudah gitu ya? Bukan karena Tuhan nggak mau menyatakan panggilannya. Tuhannya sih mau, tapi faktor manusianya nih, kitanya seringkali nggak mau, seringkali nggak taat, bahkan iblis seringkali berusaha mendistraksi kita ya, mengalihkan perhatian kita supaya kita nggak nangkep apa yang jadi panggilan Tuhan, ataupun kalaupun kita ngerti, kita nggak berani bayar harga. Nah hari ini saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan itu nggak cuma informasi, tapi saya berdoa supaya ini saya boleh mengimpartasikan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya 20 tahun ini, begitu ya, soal yang namanya calling, teman-teman semua. Nah, hal pertama yang saya ingin sampaikan adalah begini nih kalimatnya. Tuhan punya rencana yang besar dunia ini, teman-teman. Tuhan atau Allah punya rencana yang besar atas generasi kita. Betulan. Generasi Z, generasi yang di mana kalian hidup nih, hari ini Tuhan tuh punya rencana yang besar. Kenapa Anda tidak lahir, kamu nggak lahir di zaman Ken Arok gitu ya, lahirnya zaman sekarang? Karena Tuhan juga punya rencana dalam kehidupanmu. Untuk ini dia, Tuhan mau kita semua terlibat, Tuhan mau kita semua terhisap dalam rencana Tuhan yang besar tadi. Kalau saya ibaratkan
dunia ini seperti kotak tisu ini ya. Tuhan punya rencana yang besar nih atas dunia ini. Dan dia mau supaya kita semua nih yang ada di sini terlibat dan terhisap di dalamnya, teman-teman. Itu sebabnya kita perlu tahu posisi kita masing-masing, peran kita masing-masing yang berbeda-beda untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena bicara soal panggilan hidup, kalau zaman dulu nih, kayaknya yang ngomongin soal panggilan tuh, wah jadi pendeta tuh panggilan. Jadi hamba Tuhan tuh pengkhotbah, gembala baru panggilan. Enggak, teman-teman, Tuhan nggak cuma hadir di gereja doang. Tuhan hadir di semua lini kehidupan kita. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang juga punya rencana, punya kerinduan menyatakan isi hatinya di dunia bisnis, di dunia ekonomi, di dunia politics, di dunia sports, di dunia kesehatan dan kedokteran, di dunia teknologi, informatika, dunia apalagi teman-teman, art and entertainment gitu ya. Semua area itu adalah dunia di mana Tuhan mau berkarya di dalamnya. Kalau kita pelajari Alkitab kita, bahkan teman-teman, ada orang-orang yang dipanggil menjadi imam gitu ya, nabi mungkin di dalam Alkitab kita. Tapi lihat sebagian besar, Daud, siapa Daud? Pendeta? Bukan, Daud itu raja. Daud itu pernah jadi jenderal perangnya Saul dulu ya, kalau sekarang mungkin kayak Pak Luhut gitu lah ya. Terus akhirnya jadi presiden, jadi kayak Pak Jokowi, orang politik kira-kira begitu. Teman-teman tahu Nehemia? Nehemia itu juru minuman raja. Kalau zaman sekarang mungkin kira-kira barista lah ya, atau koki lah begitu, chef gitu ya. Dia dipakai Tuhan nggak? Dipakai Tuhan. Lihat deh, mereka bukan imam. Teman-teman tahu yang namanya Esther di dalam Alkitab? Esther itu adalah ratu gitu ya, ratu yang pilih dalam kontes kecantikan begitu kira-kira. Kalau zaman sekarang mungkin adalah supermodel. Bayangkan teman-teman, ternyata Tuhan nggak cuma pakai imam dan nabi, dia pakai barista gitu ya, juru minuman raja, dia pakai gembala, dia pakai, kalau gembala zaman dulu nggak sama kayak sekarang ya, kalau sekarang gembala sidang gitu ya. Oh zaman dulu tuh gembala tuh pekerjaan sehari-hari, memelihara ternak begitu ya. So ini teman-teman, Tuhan nggak cuma pakai saya nih, Pastor Fervelani yang adalah gembala sidang dari GBI Citygate, nggak cuma saya, tapi teman-teman semua yang mungkin di sini nggak jadi pendeta sekalipun, tapi Tuhan panggil kita untuk menemukan tempat kita, gitu ya, peran kita di dalam tubuhnya, di dalam rencana Tuhan untuk generasi ini, teman-teman, untuk generasi ini. That's why kita harus tahu panggilan Tuhan, karena panggilan itu akan menentukan peranku di mana ya, panggilanku di mana ya, gitu. Dan kalau kita udah mulai menangkap panggilan tersebut dan kita akan menjawabnya, kita cemplungkan, kita lemparkan hidup kita ke situ dan kita menggenapi rencana Allah, teman-teman. Nah, pasti itu juga udah disinggung, udah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Dan hari ini saya memberi judul apa yang saya ingin bagikan soal calling, soal panggilan hidup. Saya kasih judulnya adalah Prepare Yourself for the Battle. Judulnya itu tuh, Prepare Yourself for the Battle. Persiapkan diri Anda untuk sebuah pertempuran. Kira-kira begitu. Apa yang perlu dipersiapkan, Kak? Oke, nanti kita pelajari. Ini ngomongin pertempuran apa sih? Oke, teman-teman, kita harus tahu bahwa ada pertempuran yang dahsyat banget. Bahkan ketika kamu memutuskan untuk mencari tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, memutuskan untuk membayar harga gitu ya, untuk menghidupi panggilan Tuhan. Wow, itu akan ada pertempuran yang luar biasa. Bahkan nanti kita akan lihat bagaimana yang namanya profesi yang kamu pilih ya, pekerjaan, profesi yang kamu pilih sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu, itu bisa menjadi senjata rohani yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Kita selama ini mungkin berpikir begini ya, oh yang namanya senjata kita tuh adalah firman Allah. Karena firman Allah adalah pedang roh. Amin. Ya. Yang namanya kita adalah darah Yesus. Yang namanya senjata kita adalah nama Yesus yang berkuasa atau kuasa Roh Kudus. Betul, itu semua betul. Tetapi ada satu senjata lagi yang nanti kita akan lihat bahwa ternyata senjata rohani kita bukan cuma firman Allah, bukan hanya darah Yesus, bukan hanya nama Yesus, bukan hanya kuasa Roh Kudus, bukan hanya itu saja, tetapi juga profesi dan pekerjaan kita yang sesuai dengan calling, yang sesuai dengan panggilan Allah, itu akan dipakai Tuhan, itu akan diurapi Tuhan begitu dahsyat untuk menggenapi rencananya dan menghancurkan pekerjaan iblis di generasi ini, teman-teman. Nah, saya akan mulai untuk menunjukkan slide saya. Teman-teman boleh catat baik-baik gitu ya. Yuk, ini cuma himbauan aja, bukan perintah ya. Cuma himbauan, teman-teman di KSY, yuk belajar, latih diri kita untuk mencatat setiap kali dengar firman yuk. Karena mungkin ada kebenaran-kebenaran berharga, ada kunci-kunci kerajaan sorga yang berharga yang kamu tangkap. Mungkin belum perlu hari ini nih. Belum kepake hari ini, tapi mungkin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan, mungkin ada firman yang tentu untuk momen-momen di masa depan. Keep itu, simpan itu baik-baik, karena semua firman itu betul-betul berharga daripada Tuhan. Oke, langsung ya, saya akan coba share slide-nya. Oke, ini dia. Prepare yourself for the battle. Ini dia. Langsung aja,
Teman-teman, yuk sama-sama lihat ayat ini, sama-sama baca dalam hati. Katakan apa ayat ini, satu ayat yang simple tetapi memuat kebenaran yang sangat luar biasa. Firman Tuhan bilang begini, Ia yaitu Tuhan Yesus ya, Ia telah melepaskan kita. Amin ya. Tuhan itu telah melepaskan kita. Dari apa? Dari kuasa kegelapan. Wow, kuasa kegelapan itu apa sih? Intinya itu adalah kuasa atau pribadi roh jahat, iblis yang mendapatkan kuasa karena hidup kita dalam kegelapan. Jadi kalau kita hidupnya dalam kegelapan nih, terputus koneksinya dengan sumber terang, yaitu Bapa sendiri gitu ya, sama Bapa di surga gitu ya, kita disconnect gitu ya, gitu teman-teman, ya nggak sih? Ada disconnection gitu ya. Kita masuk dalam kegelapan dan disitulah dia dapat kuasa. Makanya kita diajar untuk punya kehidupan doa, ya nggak sih? Intim dengan Tuhan, supaya kita nggak disconnect dengan Bapa dan hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena iblis dapetin kuasa kalau kita hidup dalam kegelapan. Hidup dalam ketidaktahuan akan kebenaran, juga sama. Nah, Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, apa yang saya ingin bahas di sini teman-teman ternyata adalah begini, bahwa kita nih kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, saya perjelas deh. Kalau kita di KSY ini teman-teman sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Bukan salah satu ya, satu-satunya. Maka kita sudah mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kelahiran baru, roh kita dihidupkan, kita diselamatkan. Tetapi yang terjadi bukan hanya itu. Firman Tuhan mengatakan Ia atau Tuhan melepaskan kita dari semua kuasa kegelapan, kuasanya iblis yang membelenggu budak kita, yang bikin kita takut, yang bikin kita jatuh bangun dalam dosa, yang membuat kita merasa nggak berharga, yang membuat kita merasa najis, yang membuat kita terikat narkoba, terikat seks bebas dan sebagainya. Tuhan mau lepasin kita dari situ dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Singkatnya teman-teman adalah begini. Singkatnya adalah waktu kita diselamatkan, kita mengalami perpindahan kerajaan. Ini ya. Jadi sebelum kita diselamatkan, waktu kita masih hidup dalam dosa, waktu dulu kita belum kenal Yesus, meskipun udah Kristen nih dulu, kita lahir di keluarga Kristen, tapi kita belum kenal Tuhan secara pribadi, ya kita masih hidup dalam kerajaan kegelapan, karena bukan agamanya yang bikin kita hidup dalam kerajaan terang, tapi hubungan dengan Tuhan. Waktu kita bertobat sungguh-sungguh, waktu kita menerima Yesus secara pribadi, bukan ikut-ikutan karena orang tua gua Kristen, karena orang tua gua majelis, ya udah. Enggak, tapi karena kamu sadar kamu orang berdosa dan kamu percaya Yesus mengasihimu, kamu terima dia secara pribadi sebagai Tuhan juru selamatmu, dan kamu jadi anaknya, jadi anak-anak Allah, mengalami pindah kerajaan. Perpindahan kerajaan itu terjadi. Kamu sadar nggak sadar, rasa atau nggak rasa, waktu kamu lahir baru, kamu mengalami perpindahan kerajaan. Dan ini teman-teman, ya, kita pindah dari kuasa kegelapan pada kerajaan terang. Dan ketika kita mengalami perpindahan kerajaan, otomatis kita masuk ke dalam sebuah pertempuran. Jadi waktu teman-teman meninggalkan kerajaan kegelapan gitu ya, tidak lagi nyontek, tidak lagi ngomong jorok, tidak lagi mabok, tidak lagi pakai narkoba, tidak lagi pornografi, tidak lagi, semua mulai pindah kerajaan. Apa yang terjadi? Otomatis iblis nggak terima. Otomatis kerajaan kegelapan nggak terima, dan otomatis Anda dan saya terima nggak terima, siap nggak siap, mau nggak mau, kamu dan saya masuk dalam sebuah pertempuran. Singkatnya begini, iblis akan lakukan apa saja untuk stop kamu, untuk hentikan kamu, supaya kamu tidak lagi mengasihi Tuhan. Iblis akan lakukan apa saja untuk membuat kamu bertikai. Iblis akan lakukan apa saja untuk membuat kamu kecewa, tawar hati, dan satu kali kamu keluar dari komunitas. Ini adalah sebuah pertempuran. Iblis bahkan akan lakukan apa saja untuk membuat kamu kembali ke dosa lamamu. Jadi teman-teman jangan main-main. Iblis itu bukan pribadi yang gampang nerima loh. Dia adalah pribadi yang gigih untuk membawa kita menjauh dari Tuhan, tersesat, terbelenggu lagi, terikat lagi, hidup sia-sia, dan hidup kita bukan memuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Itu yang iblis mau. So teman-teman, kita masuk dalam sebuah pertempuran setiap hari. Sadar atau nggak sadar, waktu kita dibuat sebel sama orang tua kita ditipu sama teman kita, bahkan pikiran-pikiran kita yang orang lain nggak bisa lihat, disitulah iblis sedang terus bertempur dalam kehidupan kita, teman-teman. Bahkan Joyce Meyer pernah punya buku judulnya Pikiran adalah Medan Pertempuran, gitu ya. Bahwa ternyata pikiran kita ini adalah medan pertempurannya iblis. Di sini dilempar banyak hal, isu-isu yang membuat kita bisa marah, tergoda, keserakahan, hawa nafsu, semua itu dimulai dari pikiran, teman-teman semua. So,
kita berada dalam sebuah pertempuran dan saya percaya Tuhan mau kita menang. Amin. Tuhan mau kita memenangkan pertempuran ini. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang nggak gitu-gitu aja, nggak santai, tapi mau diperlengkapi, mau dimuridkan. Tadi ada ya di deklarasi ya, mau dimuridkan dan memuridkan untuk membuat perbedaan di tengah-tengah generasi ini, teman-teman. Kita bertempur bukan buat diri sendiri, kita bertempur untuk berdiri buat generasi kita. Saya masih ingat seorang sahabat saya cerita, ada seorang anak muda dia ketemu sama satu anak muda dari Mesir, anak muda dari Aceh kuliah di Mesir, gitu ya. Anak muda dari Aceh kuliah di Mesir, umur 20 tahun, namanya Akbar. Akbar ini ketemu sama jaringannya ISIS, jaringan terorisme internasional. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika dia ketemu sama orang dari ISIS bilang apa? Dia cuma bilang bahwa, kamu mau nggak join sama kita? Kamu mau nggak gabung sama kita? Kamu mau join sama kita? Kamu mau gabung sama kita? Kami bisa perlengkapi kamu, kami mau danain kamu, kami mau bantu kamu, karena kami percaya kamu bisa ubah dunia. Itu kalimatnya ISIS, teman-teman. Itu kalimat orang-orang, leader-leadernya ISIS ke anak-anak muda yang usianya belasan tahun sampai 20-an tahun. Kamu bisa ubah dunia. Bayangkan. Harusnya itu kalimatnya Yesus ketika Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menerima kuasa dan kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Harusnya yang bisa mengubah dunia itu kita, murid-muridnya Kristus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. So teman-teman semua, kita berada dalam sebuah pertempuran. Pertempuran itu di pikiran kita, iya, di tengah-tengah generasi ini, iya. Teman-teman lihat deh apa yang terjadi hari-hari ini. Itu semua isu pertempuran. Teman-teman bisa lihat kan di sosial media, dikit-dikit orang pamer kekayaan. Orang-orang bikin konten, sultan-sultan dari Sultan Andara, Sultan Tanjung Priok, Sultan, ada semua sultan-sultan yang suka hobi. Dan lihat anak-anak muda, mereka punya hype, wah ingin cepat kaya. Sekarang ada orang satu kali, kemarin saya liburan ke Semarang, anak muda tanya, Kak, isu apa nih anak muda yang bakal dihadapi di masa depan? Saya bilang apa? Isu keuangan. Hari-hari ini banyak anak-anak muda terjun ke pasar uang, saham, cryptocurrency dan sebagainya. Nggak ada salah dengan saham, tidak ada salahnya dengan cryptocurrency, tapi sikap anak-anak muda terhadap itu semua, itu yang seringkali dipakai oleh iblis. Jadi jebakan yang luar biasa untuk membuat anak-anak muda cinta uang, jadi tidak berhikmat, jadi betul-betul hidup dalam hati yang terbelenggu. Sampai ada anak muda bilang ini sama saya, Kak, di gereja saya, ada anak di youth saya, anak-anak muda udah lagi nggak tertarik bahas pemuritan. Mereka lebih suka membahas cryptocurrency, kripto gitu ya. Ngomongin Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, itu ya. Lebih seru daripada ngebahas soal pemuritan, lebih seru daripada membahas soal rencana Tuhan, pemulihan, mengasihi generasi. Oh, lebih seru bahas tentang Shiba Coin dan Dogecoin dan sebagainya. Lihat, nggak ada yang salah dengan sistem blockchain itu sendiri, tetapi lihat ya, ada pertempuran yang generasi ini lagi ditarik sama iblis untuk terbelenggu, terikat, dan akhirnya hatinya nggak lagi sama Tuhan. Ini ngomongin, ini saya bicara soal tentang anak-anak muda Kristen ya teman-teman ya, anak-anak muda yang udah pelayanan, yang udah berkomunitas, yang udah dimuridkan. Wah, itu pertempurannya dahsyat. Kenapa? Karena iblis mau stop kita. Kalau sampai iblis santai-santai, dia ngelihat kita, ini anak muda mah nggak usah diserang, nanti juga nyungsep sendiri, berarti kita nggak diperhitungkan. Tapi kalau sampai iblis meeting berkali-kali ya, rapat berkali-kali, gue pusing nih sama anak muda kayak begini nih. Gila, radikal banget, disuruh doa gitu ya, udah dibuat ngantuk, dibuat sakit, tetap dia doa. Dia udah dimusuhin temennya, udah dilarang orang tuanya, tetap dia nginjil. Waduh, gila nih, gimana nih? Nah, kalau sampai panik dan dia ingin nyerang kamu habis-habisan, berarti kamu adalah orang yang diperhitungkan sama iblis. Berarti hidupmu signifikan. Jangan jadi anak muda yang tidak diperhitungkan iblis karena hidupmu nggak jelas, gitu ya. Anak muda Kristen. Tapi jadilah anak muda Kristen yang hidupmu diperhitungkan sama iblis. Kenapa? Karena kamu berbahaya buat iblis. Kamu berbahaya buat kerjaan kegelapan. So, mari kita lihat lebih lagi. Kita masuk lebih dalam tentang prepare yourself for the battle. Nah, ini ayat utama kita yang bakal kita bahas, teman-teman. Yoel pasal 3, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat-ayat ini ya. Ada 3 ayat yang luar biasa. Ayat ini berbicara banget dalam hidup saya bertahun-tahun. Dan hari ini saya mau lepaskan ke tengah-tengah teman-teman semua. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Teman-teman, kalau saya bicara soal bangsa-bangsa atau kita bicara soal bangsa-bangsa, yang dimaksud bukan cuma tentang bangsa Amerika, bangsa Israel gitu ya, bukan cuma ngomongin bangsa Moab, Edom gitu ya, atau Korea, nggak cuma ngomong itu ya.
Tapi bicara bangsa-bangsa juga bicara generasi, teman-teman. Jadi maklumkanlah hal ini di antara generasi-generasi. Kita pernah mendengar yang namanya generasi baby boomers, generasi X, Y, Z, Alpha, dan sebagainya. Tuhan punya rencana, Tuhan punya pesan, Tuhan punya nubuatan, Tuhan punya wahyu yang dia ingin nyatakan buat setiap generasi. Harus ada di tengah-tengah generasi digital ini. Anak-anak muda Kristen di generasi Z, anak-anak muda yang cinta Tuhan di generasi Z, yang menangkap isi hati Tuhan di tengah-tengah generasinya. Dikatakan apa? Bersiaplah untuk peperangan. Prepare yourself for the battle. Bersiaplah untuk peperangan. Terus dibilang apa? Gerakanlah para pahlawan. Wow. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Malam hari ini saya ingin melihat setiap pribadi yang join di Google Meet KSY malam ini bukan cuma sebagai anak muda, bukan cuma sebagai jemaat, bukan cuma sebagai mahasiswa atau karyawan. Saya berdoa malam hari ini saya melihat pahlawan dan prajurit ada di sini, sedang diperlengkapi, sedang bersiap untuk peperangan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata wajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Oke. Teman-teman, kita mulai kupas dulu ayat yang ke-9. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Itu huruf-huruf atau kata-kata yang saya tebalkan, gariskan, miringin gitu ya. Itu adalah kata-kata penting yang mau kita bahas, teman-teman. Lihat, ini dia. Kata maklumkanlah di atas itu, kata maklumkanlah itu bukan ya maklumlah saya belum punya duit. Ya maklumlah dia nggak belajar jadi nggak lulus. Bukan maklum begitu ya. Maklum di sini bicara soal to proclaim, to declare, to call out, kara bahasa Ibrani-nya. Jadi ketika kita bilang maklumkanlah hal ini artinya proklamasikan gitu ya. Proklamasikan di antara bangsa-bangsa gitu ya. Bahkan bukan cuma diproklamasikan tetapi gini, call out, panggil keluar generasi-generasi. Wow. Teman-teman tahu nggak arti kata gereja dalam bahasa aslinya? Eklesia. Eklesia dari dua kata ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar atau out. Kaleo artinya I call out gitu ya. Sama dengan kata kara ini. Jadi gereja bukan soal sinodenya, bukan soal mereknya, gedungnya. Gereja adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan dari kegelapan, dipanggil keluar dari perbudakan, dipanggil keluar dari kenyamanan untuk berdiri buat generasinya, untuk berdiri buat rencana Tuhan. Jadi Tuhan lagi bilang, maklumkanlah, panggil keluar generasiku, panggil keluar generasi muda yang sedang terlena, sedang sibuk nonton Netflix, sedang sibuk YouTube-an, yang sedang sibuk main game, yang sedang sibuk bucin-bucinan, panggil keluar mereka dari zona nyaman mereka, dari kesibukan mereka, dari distraksi. Panggil keluar. Termasuk teman-temannya ada di sini nih yang lagi hidupnya mungkin ada yang lagi nggak jelas, lagi kepahitan sama orang tuanya. Panggil keluar, udah kelar, cukup, bucin-bucinan, cukup. Ini waktunya kamu menjawab panggilan Tuhan. Tuhan lagi panggil apa? Ini dia kalimatnya, bersiaplah untuk peperangan. Mungkin selama ini kamu nggak siap untuk peperangan karena apa? Lagi bucin. Kamu nggak siap untuk peperangan karena nggak bisa nata hidup, keuanganmu nggak bisa ditata dengan baik. Nah, kamu nggak siap untuk peperangan karena kamu jatuh bangun terus dalam dosa. Tuhan sedang panggil kamu keluar dari situ. To call out, to proclaim, kara. Kemudian generasi muda, bersiaplah untuk peperangan. Bersiaplah untuk peperangan. Pertempuran ini dahsyat banget. Dahsyat banget. Orang yang hari ini ngaku cinta Yesus. Orang yang hari ini doain orang sakit dan dia sembuh. Tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, belum tentu. Dia melakukan hal yang sama, teman-teman. Itu peperangan. Teman-teman yang berdiri bareng saya 20 tahun lalu, 16 tahun lalu, yang kita berdoa sama-sama, Tuhan pakai saya. Kami Tuhan untuk buat generasi ini 16 tahun lalu, 20 tahun lalu kami doa bareng-bareng. Hari ini di mana mereka? Sebagian masih ada di pelayanan. Sebagian santai-santai jadi orang Kristen. Ya nggak cinta-cinta Tuhan banget, tapi juga nggak sampai murtad. Tapi sebagian juga ada yang udah bercerai, ninggalin pelayanan, pindah agama. Udah ada. Intinya ini peperangan teman-teman, ini pertempuran. Jadi kalau kita merdeka hari ini belum tentu di masa depan kita masih merdeka kalau kita tidak mempertahankan kemerdekaan kita. So kita lihat lagi ayatnya. Bangsa-bangsa bicara soal generasi. Oke, kita akan lihat kupas lebih dalam lagi teman-teman. Masih ayat yang sama. Lihat, bersiaplah. Kata prepare ternyata berasal dari kata kadash dalam bahasa Ibrani yang artinya bicara soal kekudusan, pengudusan. Wow.
Saya kaget banget waktu Alkitab bilang bersiaplah untuk peperangan. Bersiapnya gimana Tuhan? Apakah aku beli buku yang banyak? Apa aku ikut webinar apa begitu? Ya boleh, beli buku, baca buku rohani, ikut webinar, ikut pelatihan, boleh. Satu penekanan Tuhan, firman Tuhan menekankan ini, persiapan itu bicara soal kekudusan, teman-teman. Jadi orang yang mau bertempur gitu ya, masuk dalam peperangan ini ingin menang, persiapannya adalah kehidupan yang kudus. Ternyata persiapan terbaik dalam hidupmu kalau kamu ingin menghidupi panggilan Tuhan, ingin masuk dalam pertempuran dan memenangkan pertempuran adalah hidup yang kudus di depan Tuhan, teman-teman. Kekudusan, hidup kudus akan membuat Anda menjadi hidup dalam kehidupan yang terbaik, membuat Anda maksimal dalam kehidupan Anda gitu ya. So, bersiaplah untuk peperangan. Persiapan bicara soal kekudusan. Wow. Berikutnya coba kita lihat kata peperangan. Kata peperangan dalam bahasa Ibrani milchama. Artinya war, fight atau battle. Ya perang, berantem, bertempur gitu ya. Sama-sama aja lah milchama. Tetapi ternyata milchama itu akar katanya dalam bahasa Ibrani itu berasal dari akar kata laham. Makanya muncul kata milchama. Nah, lahamnya aneh teman-teman. To eat, makan. Loh, hubungannya apa makan sama perang? Coba. Kalau kata milchama dari kata laham gitu ya. War, fight, battle. Akar katanya laham itu sebenarnya hubungannya di mana? Apakah kita makan nasi padang gitu ya. Dengan rendang-rendang dan sambal hijau, sambal merah diaduk. Terus terjadi pertempuran di perut kita gitu ya. Mulai mulus-mulus gitu ya. Diare itu. Bukan itu. Tapi coba lihat deh, ini apa sih peperangan sama makan tuh koneksinya di mana? Saya kasih satu ayat firman Tuhan untuk mengkoneksikannya teman-teman. Ingat ayat ini enggak? Yesus pernah bilang apa? Sama murid-muridnya, makananku katanya. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Teman-teman, Yesus bilang apa? Makananku. Makanannya Yesus adalah yang bikin Yesus kenyang, yang bikin Yesus kuat adalah melakukan kehendak Dia. Nah, harusnya buat kita juga sama, amin. Harusnya buat kita nih sebagai anak-anak Yesus gitu ya, harusnya juga sama. Makanan kita yang bikin kuat, makanan kan bikin kita kuat, benar gak sih? Kalau kita nggak sarapan sampai siang sampai sore, lemes kan ya nggak sih? Mata berkunang-kunang, ngomong lemes ya nggak? Kalau kita ibadah ke gereja dari pagi nggak sarapan sampai sore, itu paling gampang dapat penglihatan teman-teman. Lagi nyembah gitu ya, keliengan gitu ya, ngelihat sate babi gitu ya, bubur babi, bami cashew gitu ya. Kenapa? Karena lagi keliengan. Itu bukan penglihatan beneran ya. Maksudnya karena kurang makan jadinya halusinasi gitu ya. Nah, intinya makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan bicara soal tadi peperangan itu makan gitu ya. Ternyata yang dimaksud dengan peperangan di sini adalah peperangan dalam arti kita melakukan kehendak Tuhan. Peperangan itu gitu ya. Jadi ternyata waktu kita sedang melakukan kehendaknya, kita sedang bertempur dengan kerajaan kegelapan. Wow, itu dan waktu kita bertempur dengan kerajaan kegelapan dengan cara kita melakukan kehendak Allah, ternyata makin kita melakukan kehendak Allah, makin kita melakukan kehendak Tuhan, makin kita teman-teman. Kita suka mikir gini kan, oh kalau aku santai, rabah-rabahan, banyak istirahat, saya akan makin kuat. Enggak, ternyata orang Kristen kalau malas makin lemes. Orang Kristen makin malas makin lemes. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita makin kuat. Kita sedang bertempur dengan cara melakukan kehendak Bapa. Ketika Tuhan atau Roh Kudus menggerakkan kita untuk mengampuni orang lain, itu kehendak Bapa. Teman-teman, waktu kita melakukan kehendak Bapa, waktu kita mengampuni orang lain, kita akan makin kuat. Kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis. Waktu kita memberi, kita digerakkan oleh Tuhan untuk memberi. Taati, responi dengan benar. Kita lagi makan tuh. Sambil makan, kita juga sedang bertempur. Kitanya makin kuat, iblis makin dihancurkan. Itu dia peperangan. Waktu Tuhan minta kita untuk menginjil gitu ya, itu kehendak Tuhan. Kita mulai lakukan. Kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis, kitanya juga makin kuat. Itu misteri dibalik kata milchama dan laham. Wow, seru banget ya ternyata ya. Jadi yang dimaksud dengan makan itu adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Dia. Jadi kalau ada Kak, hari ini aku udah kebaktian 3 kali. Aku udah denger khotbah 3 kali di gerejaku. Aku hari ini denger khotbah di YouTube udah 3 kali. Denger khotbah Pastor Philip Mantova, denger khotbahnya Pastor Juan Mogi, denger khotbahnya Pastor Jeffrey Rahmat, udah 3 kali. Aku kenyang banget. Aku denger khotbah 3 kali hari ini. Teman-teman, sorry banget ya. Mendengarkan khotbah, mendengarkan kehendak Tuhan itu belum makan. Karena yang dimaksud makan adalah melakukan kehendak Dia. Jadi yang namanya makan adalah melakukan. Jadi kalau mendengar itu belum makan, itu baru kumur-kumur, kira-kira begitu. Makanya nggak kuat.
baru denger doang. Tapi kalau udah melakukan, ya dia namanya makan. Jadi yang namanya makan adalah melakukan, teman-teman. Oke. Lanjut. Kita mau bahas lagi ayat tadi, bicara soal bersiaplah untuk peperangan. Wow, persiapan itu bicara soal kekudusan, peperangan bicara soal makan juga tadi. Ya, menghancurkan pekerjaan iblis, tapi kita juga makin kuat. Nah, gerakan para pahlawan. Kata gerakanlah, kata artinya awake, rise up, stir up. Gitu ya, bangunkan teman-teman yang lagi lesu, atau diri kita yang sedang lagi lesu. Bangkit yuk, bangkit. Bangkit itu perlu keputusan, teman-teman. Stir up itu seperti apa sih, sirup diaduk gitu ya. Jadi waktu kita ibadah mulai nyembah Tuhan, dengar firman, saya berdoa supaya apa yang kita dengar tuh stir up gitu ya. Stir up, kita punya api gitu ya. Sesuatu yang tadi ngendep di bawah tuh di stir up, diaduk sehingga akhirnya kembali on fire gitu ya. Gerakan para pahlawan gitu ya. Wow, stir up gitu ya. Para pahlawan kata gibor dalam bahasa Ibrani, artinya strong, powerful, and brave gitu ya. Dengan kata lain, gibor atau pahlawan adalah orang-orang yang kekuatannya sudah diaktifkan. Orang-orang yang sudah dilatih, sudah diperlengkapi. Sehingga kekuatannya, potensinya aktif. Karunia-nya aktif gitu ya. Gerakan para pahlawan. Tuhan lagi cari orang yang nggak cuma punya potensi, tapi yang potensinya udah diaktifkan gitu ya. Handphone itu punya potensi nggak? Punya. Tapi kalau mati gimana baterainya? Belum diaktifin kartunya. Di apa-apa. Sebelum diaktifasi, kita belum jadi pahlawan, makanya kita perlu di-equip, diperlengkapi. Dan KSY ini, saya dengar-dengar mau bikin webinar, bikin segala macam untuk mengaktifasi anak-anak muda, supaya jangan jadi anak muda yang memble dan loyo, tapi jadi gibor, jadi pahlawan, strong, powerful, and brave. Karena apa? Karena sudah diaktifkan. Nah, dikatakan juga, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Prajurit, kata Enosh, man of war gitu ya, gila, manusia perang gitu ya, manusia yang suka bertempur. Ternyata kata man di situ berasal dari kata anas, yang tadinya sebenarnya adalah orang yang weak, orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang desperate. Jadi enos itu adalah orang yang sakit yang diubah jadi manusia perang gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah dipulihkan, disembuhkan gitu ya, sehingga mampu untuk bertempur, berperang, karena dia sudah mengatasi kelemahannya, dia bangkit dari kesakitannya, dia memberi diri untuk dipulihkan oleh Allah. Wow, ternyata prajurit yang hebat dari awalnya bisa jadi prajurit dulunya orang yang biasa-biasa aja, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang kalah, orang yang terikat, orang yang punya banyak masalah, anak muda yang sering nangis, tapi dipulihkan sama Tuhan, dia mau bertumbuh, dia mau sembuh, dia mau diperlengkapi, dia mau dilatih, dia mau diaktifkan, jadinya pahlawan dan prajurit yang bukan cuman petantang-petenteng di sosmed doang, tetapi betul-betul berdiri buat generasi ini, berdiri buat kerajaan Allah. Dikatakan suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tampil di sini nggak ngomongin mimbar, teman-teman. Kita nggak perlu rebutan mimbar, tetapi Tuhan mau kita tampil di tengah-tengah generasi ini. Artinya sekolah yang benar, kuliah yang benar, cari kerja yang benar. Tampillah di tempat di mana Tuhan taruh kamu. Di bidangmu masing-masing. Kalau kamu adalah orang yang ngurusin pajak, tampillah di situ, majulah di situ untuk berdiri buat generasimu. Kalau kamu diurapi jadi seorang artis gitu ya, siapa tahu ada di sini akan menang Indonesian Idol atau The Voice ya, orang yang gitu-gitu. Nggak apa-apa jadi artis tuh nggak dosa, tapi yang penting kamu harus tahu posisimu. Kamu tahu kamu diurapi, kamu jaga hidup sungguh-sungguh, tidak ikut arus. Tampillah di situ dan majulah di situ. Teman-teman yang dipakai Tuhan di dunia kedokteran, hari-hari ini COVID begitu menghantam generasi kita. Kalau ada teman-teman di sini yang sekolah kedokteran, sekolah perawat, petugas medis, Anda diurapi. Ini waktunya kamu tampil dan maju. Nggak cuma sibuk dengan tes swab doang gitu ya, tes antigen atau apa-apa, tapi berdoalah di situ, injili orang di situ. Ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang penuh pengharapan. Kamu dipanggil dan diurapi di situ, teman-teman. Mungkin hari Minggu kamu nggak bisa ke gereja karena ngurusin wisma atlet ataupun rumah sakit yang penuh karena pasien COVID gitu ya. Tapi temukan rencana Tuhan di situ. Kalau bisa ke gereja lebih bagus ya tentunya. Tapi kalau satu kali nggak bisa karena emergency, tetap melekat sama Kristus. Di mana Tuhan tempatkan kamu, disitulah kamu harus berkarya, teman-teman semua. Itu panggilanmu. Mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Teman-teman, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, itu bicara apa sih? Nah, coba kita lihat bicara soal hal-hal ini. Mata bajak itu apa? Pisau pemangkas itu apa sih? Teman-teman, mata bajak dan pisau pemangkas itu menggambarkan profesi dan pekerjaan orang zaman itu.
Mata bajak ya dipakai buat bajak sawah, ya nggak sih? Pisau pemangkas buat motong-motong macam-macam, mungkin tanaman dan sebagainya. Itu adalah alat yang dipakai untuk sehari-hari dalam kehidupan eh, orang Kristen atau orang Yahudi atau orang Israel zaman itu. Dikatakan apa? Tempala mata bajakmu menjadi apa? Pedang. Mata bajak itu menggambarkan profesi. Tapi dibilang apa? Ubah itu jadi pedang, senjata. Pisau pemangkasmu itu bicara soal profesi dan pekerjaanmu. Ubah itu jadi tombak, senjata. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ternyata teman-teman, bahwa mata bajak dan pisau pemangkas bicara soal profesi dan pekerjaan. Jadi artinya begini, pekerjaanmu, profesi yang kamu pilih ketika kamu berdoa, tanya Tuhan, dipimpin Roh Kudus dan Tuhan arahkan, kamu menjawab panggilannya, ternyata Tuhan panggil kamu untuk jadi ini, jadi itu dan sebagainya, kamu konfirmasi betul-betul bahwa ini yang Tuhan mau, teman-teman. Komit di situ, just do your best di situ, karena Tuhan mau pakai profesi dan pekerjaanmu menjadi senjata rohani untuk menghancurkan pekerjaan iblis, teman-teman semua. Ini yang saya bilang, nggak harus jadi pendeta, nggak harus khotbah di mimbar. Kamu bisa berkhotbah di tempat-tempat lain. Kamu bisa berkhotbah di kantormu. Teman kobikalmu perlu engkau. Temanmu yang sakit, keluargamu yang belum kenal Yesus perlu engkau. Teman-teman, kali berapa tahun lalu, saya lupa, mungkin 6 tahun lalu ada kali ya, 5-6 tahun lalu, 6 tahun lalu kira-kira. Saya sedang ada di kota Lampung. Saya lagi di airport di kota Lampung, mau pulang ke Jakarta habis pelayanan. Nah, saya tiba-tiba terima telepon dari seorang ibu gitu ya, wanita gitu. Dia bilang, Pak, Selasa depan bisa khotbah di tempat kami nggak? Gitu. Selasa pagi jam 9. Saya pikir, wow, pelayanan apa nih Selasa pagi jam 9? Ternyata ada komsel, dia bilang begitu. Bapak bisa khotbah di komsel kami nggak? Oh iya boleh Bu, saya atur waktunya, saya pergi ke Bintaro teman-teman. Jadi jam 9 pagi Selasa minggu depan itu saya datang di Bintaro begitu ya, sama istri saya, sama anak saya, dan di situ sudah berkumpul kurang lebih 80 ibu-ibu teman-teman di satu rumah. 80-an ibu-ibu ngumpul di situ ibadah gitu ya, ibadah bareng. Saya khotbah, dari 80 ibu-ibu tuh cuma 2 yang laki-laki. Saya sama pemain keyboard gitu ya. Yang lain ibu-ibu semua. Itu duduk sampai ibaratnya satu kursi itu 3 pantat gitu ya. Sampai empet-empelan gitu ya, sampai penuh banget tuh tangga lah gitu ya, sofa penuh gitu ya. Mereka ngumpul di situ. Terus begitu selesai saya pamit. Saya bilang, Bu, saya pamit dulu ya karena saya masih ada pelayanan lagi, harus ke daerah Roxy gitu dari Bintaro. Terus ibu satu bilang, Pak tunggu sebentar ya, saya mau bungkusin makanan gitu ya buat hamba Tuhan nih, karena Pak Ferry nggak makan di sini, jadi saya pergi dulu ambilin makanan. Oh iya, saya tungguin gitu ya. Terus tiba-tiba satu ibu lain datengin saya, dia bilang, Pak, Bapak tahu nggak siapa kita? Wah, siapa gitu kan? Ibu-ibu ini siapa gitu? Dia cuma bilang gini, kami ini ibu-ibu yang nganter anak sekolah, dia bilang begitu. Jadi anak kami sekolah di sekolah yang sama, kami mami-mami yang nganter anak sekolah gitu ya, anaknya masuk ke dalam sekolahan, kami semua tuh ngumpul di pintu gerbang sekolah. Di situ daripada ngegosip, daripada ngobrol nggak jelas gitu ya, mereka bahas firman Tuhan, mereka sharing, mereka ngonseling orang di situ, doain orang di situ, teman-teman. Bayangan, itu ibu rumah tangga, ibu-ibu, mami-mami yang kalau ngantor nggak bisa kan gitu, pasti habis anaknya masuk ya pasti harus balik ke kantornya. Itu mami-mami yang ibu rumah tangga gitu ya, yang habis goreng tempe, goreng sarapan gitu, yang antar anak sekolah nungguin sampai pulang. Itu mami-maminya ngumpul di situ. Di situ ternyata di pintu gerbang itu ngumpul ibu-ibu yang sudah hampir 11 tahun kata mereka gitu ya. Di situ ada orang di konseling di situ, ada orang yang nggak jadi cerai gara-gara didoakan, ada bisnis suaminya yang nggak jadi bangkrut. Itu di mana? Bukan di gereja, teman-teman. Di mana? Di depan pintu gerbang sekolah. Siapa? Pendeta di situ, gembala di situ, STH, PDT nggak ada. Cuman ibu-ibu yang habis goreng bawang, goreng tempe, goreng tahu, goreng numis kangkung dan sebagainya, goreng telur gitu ya. Itu orang-orang itu, ibu-ibu itu yang menemukan panggilannya, meskipun mereka tahu cuman ibu-ibu, tetapi mereka bukan ibu-ibu biasa. Mereka dengan pelayanan mereka membagikan apa yang mereka dapat dari firman Tuhan dari hari Minggu, di ibadah hari Minggu, mereka konseling orang, mereka doakan orang, dan pekerjaan iblis dihancurkan bukan di gereja doang ternyata, di depan pintu gerbang sekolah, teman-teman. Wow. Tempala mata bajakmu jadi pedang, pemangkasmu jadi tombak. Teman-teman yang mungkin di sini ada yang driver ojol, mungkin teman-teman di sini yang grafis, mungkin di sini ada teman-teman yang calon dokter,
Mungkin ada teman-teman yang di sini bisnismen gitu ya, yang lagi mau usaha startup, jangan remehkan apa yang kamu sedang kerjakan. Pastikan hidupmu dipimpin sama Roh Kudus. Kamu tangkap panggilan Tuhan, kalau emang itu tempatmu berkarya di situ, dan jangan pernah lepas dari firman Tuhan, jangan pernah lepas intim dengan Tuhan, karena fokusmu bukan uang di situ. Fokusmu bukan karir uang di situ. Ada banyak anak muda ketika ketemu karir yang bagus, udah mulai menikah, karirnya bagus, gajinya gede, hilang dari pelayanan. Tapi saya berdoa banget malam ini supaya anak-anak muda yang ada di sini nanti ketika punya pasangan hidup, mulai menikah, mulai karirnya makin bagus, posisinya makin tinggi, uang makin banyak, bisnis makin berkembang, Anda semua nggak mundur dari Tuhan, justru makin gila-gilaan memuridkan menjangkau generasi. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Saya udah ketemu. Makin mereka diberkati, makin status hidupnya meningkat, justru makin gila-gilaan buat Tuhan. Walaupun banyak juga yang terhilang ketika udah mulai nyaman, nggak lagi ke gereja, nggak lagi aktif pelayanan, nggak lagi memuridkan karena rasanya sibuk. Tapi coba, lihat deh, bahwa Tuhan mau pakai profesimu, Tuhan mau pakai pekerjaanmu, itu diurapi untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi yang namanya calling, panggilan Tuhan, bicara soal calling, ingat, di waktu kamu menghidupi calling tersebut, menemukan dan menghidupinya, sebetulnya kamu sedang menghancurkan pekerjaan iblis dalam hidup banyak orang di tengah-tengah generasi ini. Itu yang keren tuh. So, bagian berikutnya berkata ini tadi part terakhir ya dari ayat ini ya. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, ini teman-teman. Ternyata yang Tuhan panggil, orang-orang yang menerima panggilan itu nggak selalu orang yang hebat. Kadang-kadang orang yang lagi bilang begini, gue lagi nggak sanggup lagi. Gue nggak bisa, gue nggak punya apa-apa. Ini orang-orang yang lagi nggak berdaya nih. Sama seperti Musa, cuman hidupnya gitu-gitu aja, lari dari Mesir, mengembalakan kambing domba Yitro. Tapi disitulah Tuhan menyatakan diri melalui semak terbakar. Let my people go, katanya. Bebaskan umatku, biarkan umatku pergi, sampaikan itu ke Firaun. Tuhan panggil orang-orang yang kayaknya lagi gak berdaya tuh. Orang-orang yang kayaknya lagi hidup dalam kekalahan nih. Makanya malam ini kalau ada di antara teman-teman yang bilang, Kak, gue masih hidup dalam dosa. Kak, gue masih terikat. Kak, gue masih jatuh bangun. Kak, gue masih hidup, gue masih parah banget. Gue masih belum bisa ngampunin orang tua gue dan sebagainya. Saya mau bilang malam hari ini, keluar. Keluar, Tuhan lagi panggil kamu keluar dari situ. Dari kubanganmu karena kamu itu pahlawan. Dan bilang gini, kita bilang gini, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Wah, ngajarin bohong dong Kak Alkitab. Enggak. Ini bukan ngajarin bohong. Tapi begini, kamu harus tahu bedanya fakta dan kebenaran. Ada perbedaan antara fakta dan kebenaran. Waktu hari ini kamu sedang dalam kekalahan. Waktu hari ini kamu sedang sakit. Itu fakta tuh. Fakta. Ada hasil tesnya kan fakta. Kalau kamu bokek, nggak punya duit nih hari ini, fakta. Ngeliat dompetmu nggak ada isinya. Ngeliat ATM-mu, isinya cuma 40.000. 49.000. Nggak bisa ditarik ya nggak sih? ATM BCA tuh 50.000 paling nggak gitu ya. Baru bisa ditarik begitu. Aduh, bokek. Bokek itu fakta. Nggak punya duit itu fakta. Tapi itu bukan kebenaran. Kalau hari ini kamu sakit, itu sakit apapun ya, dari mulai masuk angin sampai kanker gitu ya, itu fakta. Tapi itu bukan kebenarannya. Faktanya kamu sakit, tapi kebenarannya adalah Tuhan adalah Jehovah Rafa, dia yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang memulihkan kamu. Hari ini kamu kekurangan, keluargamu kekurangan, itu fakta. Orang tuamu nggak punya pekerjaan, bangkrut, itu fakta. Tapi kebenarannya adalah dia Allah, Jehovah Jireh, dia Tuhan yang menyediakan semua yang kamu perlukan. God is my provider. Teman-teman, so mau percaya fakta, hidup based on fakta, atau hidup menurut kebenaran? Karena itu bilang, orang yang tidak berdaya hari ini mulai bangkit dan perkataan iman, hembuskan nubuatan atas hidupmu. Aku ini pahlawan. Kenapa? Karena tadi pahlawan adalah orang-orang yang mungkin hidup dalam weak, sick, and desperate, tapi diaktifkan, dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan dan jadi prajurit dan pahlawan. Teman-teman, yuk, saya berdoa kita semua yang ada di sini nggak salah malam ini ada di sini, ada di KSY. Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi KSY dan para pemimpin dalamnya untuk membantu kalian semua untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Menemukan panggilan Tuhan. Biar orang-orang yang anak-anak muda yang belum pulih mulai dipulihkan. Mulai jadi pahlawan, menjadi prajurit yang akan berdiri buat generasi ini. Hidup Anda berdasarkan fakta atau realita. Atau berdasarkan kebenaran. Pilihlah untuk hidup berdasarkan kebenaran. Dan ini part yang terakhir, teman-teman. Part yang terakhir. Panggilan Tuhan. Itu adalah hal yang mulia banget. Tuhan punya panggilan buat setiap kita.
Kalau hari ini kita belum dengar panggilannya, bukan berarti Tuhan nggak ngomong. Mungkin kita yang belum mendengar. Hati kita masih dipenuhi macam-macam. Ada kekecewaan, luka, dosa, dan sebagainya. Yuk, mulai belajar untuk dengar suara Tuhan. Untuk menangkap isi hati Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang berinisiatif. Ini baik-baik. Dengarkan. Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif. Dia cari kamu duluan. Bukan kamu yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kamu. Jadi bicara soal calling juga sama. Bukan kamu yang ngemis-ngemis minta Tuhan, panggilan gue apa sih? Tuhan yang pengen kasih tahu lebih dulu, yang kasih tahu rencananya dalam hidupmu. Untuk apa? Ini dia. Ini, untuk ini nih. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa daripada mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Untuk inilah anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus Kristus. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Menyatakan diri itu maksudnya apa? Dia sudah jadi manusia, dari Allah jadi manusia, dari Yesus. Bukan, lebih daripada itu teman-teman. Anak Allah yang tinggal dalam diri kita nih. Dia adalah anak Allah yang mau menyatakan diri. Saya pakai kata ini ya, manifest. Kristus dalam kamu, Roh Kudus dalam kamu, anak Allah yang dalam kamu tuh mau manifest. Artinya dari dalam dia ingin keluar, ingin menyatakan dirinya melalui kamu. Kalau kamu sebagai dokter, sebagai desainer, sebagai arsitek, sebagai apapun, dia mau rohnya, Roh Kudusnya, pribadinya itu menyatakan dirinya melalui kamu. Dia ingin menyembuhkan orang lain melalui kamu, ingin membawa orang bertobat melalui kamu, dia ingin mengajar orang lain melalui kamu. Itu namanya kekristenan. Bergerak inside out, dari dalam keluar. Jesus manifesto, memanifestasikan Yesus dari dalam kita, dari dalam keluar. Untuk apa tujuannya? Yaitu supaya Yesus bukan kamu, supaya anak Allah bukan kamu, menghancurkan atau membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dalam bahasa Inggrisnya keren, to destroy the works of the devils. To destroy the works of the devil. So ini yang dimaksud dengan menghidupi panggilan teman-teman. Waktu teman-teman kita menemukan panggilan Tuhan dan kita bayar harganya, kita cemplungkan, kita lempar hidup kita ke situ. Oh ini rencanamu Tuhan, aku lempar hidupku ke situ teman-teman. Jangan kaget, Tuhan akan izinkan hidupmu dibentuk, diproses supaya bisa memanifestasikan kemuliaannya. Untuk apa? Untuk ini. To destroy the works of the devils. Waktu kamu jadi dokter, jadi artis, jadi bisnismen, jadi apapun, pastikan kamu sedang to destroy the works of the devils. Itu ujungnya panggilan Tuhan. Itu yang dia mau dari hidupmu di tengah-tengah generasi ini. So generasi muda, yuk belajar berdiri buat generasimu. Kamu ada di tempat ini untuk dimuridkan, untuk diperlengkapi sama Tuhan melalui komunitas ini, KSY, dan dimanapun teman-teman berada, siapapun kita semua teman-teman yang sedang hari-hari ini sedang mungkin terpuruk, salah, sedang sakit, masih kepahitan, masih jatuh bangun dalam dosa, hari ini Tuhan sedang panggil kamu keluar dari keadaanmu. Keluar, bangkit dari situ. Bersiaplah untuk peperangan. Yuk sama-sama kita berdoa sama-sama teman-teman. Datang sama Tuhan yuk dimanapun kamu berada, teman-teman yang off cam maupun yang on cam. Tuhan hadir hari ini dimanapun kamu berada. Di depan layarmu, di depan layar gadgetmu, yuk kamu datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Apapun keadaanmu hari-hari ini. Tuhan sedang panggil kamu, Tuhan lagi cari kamu. Untuk berdiri buat generasi ini apapun keadaanmu. Tuhan gak pandang hina kalaupun hari ini kamu lagi bucin. Kalau kamu lagi kepahitan. Kalau kamu sedang hidup dalam dosa. Lagi pacaran gak kudus sama pasanganmu. Atau kamu pernah aborsi sekalipun, Tuhan gak pandang hina. Tapi ini pesan Tuhan hari ini buat kamu. Call out. To call out, panggil keluar. Keluar dari situ. Panggil keluar generasiku. Tuhan lagi cari anak-anak muda yang mau jawab iya untuk semua yang Tuhan mau. Tuhan lagi cari anak-anak muda yang mau say yes to God. Dan saya berdoa itu kamu. Hari ini Tuhan jamah setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin masih belasan atau awal 20-an usianya. Yang hidupnya masih panjang. Mereka akan memilih karir dan pekerjaan, tapi itu bukan untuk kenikmatan, kekayaan semata, tapi karena di dalamnya ada rencana Tuhan. Tuhan ingin menempa mata bajak jadi pedang, dan pisau pemangkas jadi tombak. Tuhan mau pakai profesi anak-anakmu jadi senjata rohani yang menghancurkan pekerjaan iblis di generasi ini. Aku berdoa Tuhan tuntun anak-anakmu. Berikan mereka keberanian untuk melangkah, untuk berkata iya pada panggilan Tuhan, untuk mulai mendengar suara Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan, dan untuk berkomitmen, untuk memakai
setiap profesi dan pekerjaan yang akan menjadi pilihan hidup mereka yang Tuhan tunjukkan nanti. Senjata peperangan rohani untuk menolong banyak orang di generasi ini dan menghancurkan pekerjaan iblis. Makasih Roh Kudus, urapi anak-anak-Mu dan pakai komunitas ini, komunitas sahabat Yesus, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang akan berdiri buat generasi ini. Terima kasih Bapa. Kami syukur untuk malam hari ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.